Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin sangat berbeda ya. Di channel baru ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dengan channel ini, di sini kita akan buat konten podcast dan kita akan mengundang beberapa narasumber dari luar. Namun karena keterbatasan alat ya, mulai dari ada kursi dan AC-nya kebetulan belum saya perbaiki. Jadi untuk sekarang saya lebih fokus bagaimana mengembangkan konten ini. Kita akan buat video reaction dan ini ada salah satu teman saya, channel teman saya. Channel ini nama channelnya Pacenyong. Jadi yang belum tahu nanti saya taruh di bawah sini. Ya. Ini baru 14 subscriber. Jadi memang ini konten sangat baru ya. Dia baru buat channel ini. Ini konten baru satu video, kontennya sama, podcast juga, tapi dia lebih kepada bagaimana mengedukasi lewat komedi. Ya, jadi pemeran utama di dalam ini namanya Sunny Kecap. Ya, jadi Sunny Kecap ini salah satu praktisi hukum dengan niat bagaimana cara mengedukasi ke masyarakat tapi lewat komedi. Kenapa lewat komedi? Karena dengan cara lewat komedi orang lebih cepat untuk terkesan senang, menghibur dan mengedukasi dirinya. Jadi begitu. Oke, langsung saja kita nonton videonya. Pertanyaan pertama untuk Anda. Tujuan Anda menjual bensin dengan harga tidak manusiawi sebenarnya apa? Saya ingin Anda menjelaskan secara rinci biar saya tahu tujuan sebenarnya apa. Oke, sebelum kita lanjut, dia bernama Rohim. Ini teman saya. Dan di video kali ini terjadi di sebuah negeri dongeng di mana bensin itu harganya mahal. Jadi bukan bensin ya, semua bahan bakar khusus motor dan mobil, tapi nggak termaksud solar. Contohnya kayak bensin, Pertalite, Pertamax, dan itu terjadi di negeri dongeng. Karena ini podcastnya mereka, akhirnya ya saya ikuti jalan ceritanya, meski nggak ada skrip saat itu. Oke, kita lanjut menonton. Ya karena saya butuh uang Pak, dan saya juga dengan kelangkaan BBM ini kan saya bisa menghasilkan uang lebih buat keluarga saya Pak. Tapi di sisi lain harusnya Anda juga mementingkan rasa empati Anda kepada mereka yang mungkin kesulitan bekerja dengan langkanya BBM ini. Asik ya musiknya. Apakah Anda tidak merasa kasihan atau berempati? Kalau untuk merasa empati kepada mereka kayaknya saya tidak terlalu rasa kasihan ya, karena mereka juga tidak kasihan kepada saya. Jadi inilah langkah saya untuk bisa jam terbangnya bisa dapat uang banyak dari situ Pak. Coba Pak kasih pertanyaan yang lebih kritis lagi. Bapak sekarang sadar imbas dari perbuatan Bapak itu apa? Sadar nggak? Tolong dijawab. Bapak nggak usah berkata kasar ke saya. Santai ya Pak. Jadi ini sudah mau ketawa teman-teman. Jadi ekspresi di sini nih ekspresi di mana saya sudah mau ketawa saat itu. Oh ya, satu lagi, kenapa video ini dibuat hitam putih ya? Jadi video ini dibuat hitam putih agar muka yang kusam tidak kelihatan. Karena pada saat itu pertama lighting nggak ada. Ya, memang kita di ruangan studio juga. Itu di ruangan studio dan itu salah satu studio radio. Tapi karena mukanya kusam, ya, belum mandi dan berminyak, akhirnya ya kita cari bagaimana caranya biar terkesan netral. Oke, kita lanjut. Ini saya selaku penjual bensin dan penjual bensin nakal. Di situ harga eceran saya kasih satu botolnya 50.000. gini, slow aja Pak. Kalau memang saya ditahan, saya ditangkap ya itu kan urusan saya Pak, bukan Baik, urusan kalau Bapak. memang Anda masih dalam pemikiran yang sok dan tidak merasa Anda bersalah. Jadi saya sudah memanggil salah satu praktisi hukum yang akan menjelaskan secara detail kepada Anda. Bagaimana sih imbas dari perbuatan Anda dan bagaimana sih sebenarnya
perbuatan Anda itu diperbolehkan atau tidak? Iya, dia main lapor nih. Baik, temannya. terima kasih. Nah, ini atas, temannya nih. Kesempatan yang sudah diberikan kepada saya ya. Saya akan menjelaskan ini tepat atau berkesesuaian dengan apa yang saya ketahui sebagai seorang praktisi hukum. Kita mengetahui bahwa sumber daya kekayaan alam yang berkaitan di dalamnya atau hal-hal yang kita sebut hari ini dengan minyak, bensin, dan kawan-kawan. Minyak, bensin, dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Bahan bakar lah. Itu kita ketahui bahwasannya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu yang pertama harus kita garis bawahi. Kemakmuran rakyat artinya tidak ada rakyat yang merasa kesusahan atau bahkan merasa tidak mendapatkan pelayanan yang berujung kepada kemerdekaan mereka dalam memperoleh sesuatu. Nah, ini untuk Bapak yang tadi ya, si pengecer yang sok tahu tadi itu. Oh, nantang dia. Pak, saya mau sampaikan ke Bapak bahwasanya perbuatan yang Bapak lakukan di mata hukum itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Nah, teman-teman, ini bagian dari edukasi ya. Jadi ketika Anda menjual bensin eceran, teman-teman juga harus paham ya, mana bensin eceran yang dimaksud dengan subsidi dan mana bensin eceran yang non subsidi. Contohnya kayak Pertalite pun masih terbagi ya. Dan itu saya belum tahu akan hal itu. Makanya di sini Bang Sani mencoba untuk menjelaskan. Dalam hal ini telah dijelaskan di dalam undang-undang pula, Pak. Bapak harus tahu, saya sangat geram melihat itu ya. Andaikan undang-undang membolehkan kita untuk memukul orang kayak Bapak ini. Oke, mohon maaf. Kamera mohon maaf ya. Saya ulang kembali ke dia. Bapak harus tahu bahwa tindakan yang Bapak lakukan itu sudah sangat merugikan kita sebagai orang yang keburu waktu. Untuk Bapak jangan dulu motong pembicaraannya saya. 20.000 mungkin masih wajar Pak, tapi 50.000 saya akan laporkan Bapak setelah ini ya. Bapak harus tahu itu. Saya akan laporkan Bapak berkesesuaian dengan undang-undang ya. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 berkaitan minyak bumi dan Adil gas. dong kayak gitu. Pak, gini Pak. Sudah Bapak dengar dulu apa yang saya bicarakan. Belum selesai juga Bapak udah ngomong. Kasih dong kesempatan ke saya. Bapak ngomong tadi kan aku nggak jawab apa-apa tuh Mbak. Bapak berkelahi sama saya. Sabar Pak, sabar. Ya, jadi di sini sebenarnya kita sudah tidak tahan untuk ketawa ya. Cuma ya kita terus lanjutkan videonya karena ini kita tag video sudah kurang lebih jam 12 malam. Kurang lebih lah jam begitu. Ditambah batuk lagi. Gimana video selanjutnya nih? Buat teman-teman yang ingin request video edukasi tentang pembelajaran hukum ya. Jadi teman-teman bisa langsung request di kolom komentarnya Pak Cenyong ya. Dan di situ insya Allah videonya akan segera diupload. Kita lanjut ya. Emosi saya Pak, emosi. Iya Pak. Besok kalau kamu masih jualan kayak gitu, aku pasti laporin kamu pasal 55. Biar kamu ditahan dengan denda kurang lebih 60 miliar. Bayar tuh dengan bensin sebanyak-banyaknya tuh. Oke teman-teman, jadi saya juga baru tahu malam itu. Bahwasannya Bang Sani ini, dia mengatakan, saya pikir itu hanya bercanda ya. Ternyata ada ancaman kurungan, denda 60 miliar bagi penjual bensin eceran yang nakal. Ya, bukan cuma bensin kayaknya. Pokoknya semua bahan bakar yang menyalahi aturan mungkin bisa saja terkena sanksi hukuman denda 60 miliar. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa searching langsung ya, atau mungkin bisa bertanya kepada praktisi hukum yang mungkin Anda kenal, dosen mungkin. Saya juga kaget dengan denda yang sebesar itu ya.
Oke Pak, kalau saya untuk sementara kepada orang ini emosi aku, jadi aku kembalikan kepada pemoderator aja. Baik, kita lanjutkan. Jadi semoga dari pembahasan ini Anda paham dengan kesalahan Anda. Apakah Anda masih mau melakukan hal yang sama? Untuk dilanjutkan kembali, kayaknya saya tadi sudah disadarkan dan saya sudah lihat sendiri ternyata undang-undang yang berlaku saya kena pasal dengan denda 60 miliar dan saya tidak akan ulangi itu karena saya juga orang tidak mampu. Mulai besok saya jualan kembali seperti biasanya, harga 15.000 dan 10.000. Saya minta maaf ya. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi sebenarnya di negeri dongeng itu, ya, sebuah negeri dongeng itu ada sedang terjadi namanya kesusahan bensin atau bahan bakar minyak, dan akhirnya dengan kelangkaan BBM saat itu, bensin atau pertalite yang dijual di eceran dengan botol besar, 1 liternya itu kena 50.000, atau satu botol besar itu kena 50.000 harganya. Ketika dicari tahu, memang ada keterlambatan daripada kapal yang suplai BBM. Itu yang saya ketahui ya. Beberapa waktu kemudian ternyata tersebar lagi bahwa oh ini bisa sampai hari ini. Itu di bahasa masyarakat. Begitu ditelusuri lagi ke dalam, terangkatlah sebuah fakta di mana ternyata persediaan bahan bakar minyak demi memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum kapal suplai bahan bakar itu masuk, gitu. Jadi sebenarnya kenapa bisa terjadi bensin dengan harga 50.000? Ya ini adalah bagaimana masyarakat yang berada di sebuah negeri dongeng yang termakan hasutan-hasutan hoax, akhirnya mulai dari penjual bensin eceran, masyarakat semua berkerumun untuk membeli bensin di SPBU, dan itu mengakibatkan kemacetan yang panjang, ya, antrian yang panjang. Antrian yang panjang membuat mindset orang bahwa kelangkaan minyak di Kota Sorong, khususnya BBM, itu sangat fatal. Akhirnya lebih banyak lagi yang berbondong-bondong, dan akhirnya ya itu yang terjadi. Seandainya kita tahu bahwa bahan bakar minyak dalam kurun waktu 2 atau 3 hari akan tersuplai kembali, saya rasa untuk antrian sepanjang itu kayaknya tidak ada. Tapi ini bukan di tempat teman-teman ya, ini di sebuah negeri dongeng ya. Oke, video tadi sudah selesai kita tonton. Jadi buat teman-teman, pendapat teman-teman, kekurangan videonya di mana? Kelebihan daripada videonya di mana? Teman-teman bisa langsung komentar di bawah, atau teman-teman ingin request terkait hukum ya yang bisa kita angkat atau komedi yang berbau edukasi, bisa teman-teman request di kolom komentar Pacenyong dan kita akan upload videonya. Oke, mungkin untuk mengisi waktu itu dia video dari saya. Saya buat video reaction dari Bang Sani Kelsaba. Selanjutnya kita cari video reaction yang lain, kita reaction video yang lain. Buat teman-teman, video yang ingin di reaction bisa langsung teman-teman DM, WA, atau inbox. Thanks for watching this video and then see you next time. Selamat malam.